Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riasia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang nyeri puting atau payudara akibat bayi tumbuh gigi. Siapa di sini yang bayinya lagi tumbuh gigi, kemudian suka gigit-gigit payudara, gigit-gigit puting? Pasti rasanya nggak nyaman ya. Pada beberapa bunda malah bisa melukai puting dan payudaranya. Pada kondisi yang lain sampai bisa menghentikan proses menyusui. Wah. Nah, jangan sampai seperti itu, simak video ini sampai habis. Selama bayi tumbuh gigi, ada yang namanya teething syndrome. Ya, sindrom bayi tumbuh gigi. Bisa demam, tapi demamnya ringan ya, nggak sampai terlalu panas, dan demamnya juga nggak lebih dari 3 hari. Kemudian bayi suka mengeluarkan liur atau bahasa gampangnya ngeces. Kemudian tanda lainnya adalah dia suka menggigit-gigit apapun yang dia raih. Mulai dari tangannya sendiri, mulai dari mainan yang bisa dia raih, hingga puting dan payudaranya bunda. Tapi yang perlu diketahui adalah bayi tidak mungkin menggigit puting atau payudara pada saat dia sedang enak-enaknya nenen. Jadi dia punya kesempatan menggigit itu sebelum nenen atau setelah nenen. Karena pada saat nenen dia harus fokus untuk mendapatkan ASI dalam payudaranya bunda ya. Nah, sekarang kenapa sih bayi itu pada saat tumbuh gigi dia suka gigit? Yang pertama, karena ada rasa nyeri atau nggak nyaman di gusinya bayi. Gusi bayi itu terbelah gitu ya bun, untuk mengeluarkan gigi kecilnya. Ini sangat nggak nyaman. Ada yang merasa nyeri, ada juga yang nyeri campur gatel. Biasanya kan bayi rewel ya tuh, kalau dia lagi tumbuh gigi, gini salah gitu, salah, pokoknya nangis terus. Nah ini Anda bisa cek tuh, ini kenapa sih bayi ini, apalagi tumbuh gigi, cek aja mulutnya. Kemudian juga dicek apakah aliran ASI-nya terlalu cepat atau malah terlalu lambat. Kalau terlalu cepat, bisa jadi ini tanda LDR atau let down reflex, di mana ASI itu mancur banget dan bayi harus menggigit itu payudara biar menghentikan aliran ASI yang cepat ini. Atau malah sebaliknya, aliran ASI-nya terlalu lambat sehingga bayi jadi jengkel. Ih, kenapa sih udah aku sedot dari tadi kok nggak keluar-keluar? Tarik deh. Iya, kayak gitu. Pasti itu sakit banget. Nah, Anda juga bisa cek nih aliran ASI-nya gimana atau kondisi produksi ASI-nya gimana. Selain itu, bayi juga menggigit puting dan payudara pada saat dia merasa udah kenyang dan dia bosan. Dia bertahan di pelukan bunda seperti pada saat dia nenen gitu ya. Itu hanya merasa mencari kenyamanan. Jadi posisinya udah kenyang, tapi ngapain lagi ya? Ya udah deh, mainan puting atau payudara kayak gitu. Anda harus bisa mengenali kalau misalnya udah kenyang, coba tidurkan dia dengan cara yang lain, dengan posisi yang lain, bukan posisi menyusui seperti ini. Bisa dilepas payudaranya ya, nggak nyusuin lagi, kemudian ditimang pelan-pelan atau diboboin di tempat tidur. Nah, sekarang apabila bayi sedang mengalami tumbuh gigi, tips apa aja yang bisa dilakukan biar bayinya nggak gigit-gigit puting? Yang pertama, kasih dia teether yang bisa dia pegang sendiri. Kalau bisa titernya itu udah dimasukin ke dalam kulkas ya, biar dingin. Itu sangat membantu bayi untuk memberi kenyamanan pada gusinya. Titernya seperti apa? Kayak gini. Titer pada beberapa produk itu memang dirancang untuk 3 bulan ke atas ya. Bubit punya produk dari Baby Safe. Nanti Anda bisa cek di Bayi Bunda Store ya. Saya tulis di sini IG-nya. Follow, jangan lupa, banyak produk bagus di sana. Nah, ini Easy Grip, ini maksudnya gampang untuk dipegang sama bayinya di bagian sini, dan produk ini aman, BPA free gitu. Kemudian ada juga teether yang memang berisi cairan yang bisa didinginkan dulu di kulkas. Jadi pada saat digigit sama bayi itu keluar sensasi rasa dingin ya.
Kami pilih produk-produk yang nggak gampang bocor sehingga Anda bisa lebih tenang, lebih aman bila dipegang sendiri oleh bayi. Banyak produknya di sini di Bayi Bunda Store, Anda bisa pilih ya, titer-titer yang sekiranya Anda butuhkan untuk bayi. Kemudian tips yang kedua, bila puting dan payudara Anda sakit atau hampir luka, malah luka gitu ya kelihatannya, Anda bisa mengoleskan ASI pada daerah yang luka itu. ASI mengandung banyak zat antibakteri ya, dan dia juga bisa membuat jaringan payudara yang terluka itu pulih lebih cepat atau sembuh lebih cepat. Kemudian tips yang ketiga, pada saat Anda menyusui bayi, berikan fokus yang bagus pada bayi Anda. Jadi, usahakan Anda tidak main HP sendiri atau tidak nonton televisi, nonton film, atau bahkan ngobrol sama orang lain. Berikan fokus pada bayi Anda. Adik, nyusui yang benar dong. Jangan digigit-gigit seperti itu, gitu ya. Jadi sambil bicara, sambil sounding ya, atau sambil memberi afirmasi yang positif pada adik. Adik, gusinya gatel ya. Ayo sekarang waktunya nenen, nenen dulu. Nanti setelah nenen kita mainan sama titer, seperti itu. Jadi bayi Anda meskipun masih bayi banget ya, seolah-olah dia nggak bisa diajak bicara, nggak nyaut kalau kita ajak ngobrol gitu, tapi dia bisa menangkap maksudnya kita. Oleh karena itu, perbanyak ngobrol sama bayi, utarakan, Bunda terlalu sakit nih kalau kamu gigit-gigit terus, nenen yang bener, seperti itu. Itu insya Allah bisa bekerja banget, work banget buat bayi Anda. Seperti itu ya. Itu tips yang bisa Bu Bit sharing, tapi Anda juga harus sharing dong kalau ada tips-tips yang lain. Silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini, oke? Kalau video ini bermanfaat buat teman, kerabat, saudara, atau yang lainnya, silahkan sharing ya. Kita tebar manfaat sama-sama, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.